Saya akan bawa tema hidupmu dijamin Tuhan. Hidupmu dijamin Tuhan. Bapak ini kasih Tuhan, sebagai seorang penjamin kehidupan, maka Tuhan memiliki keterbatasan. Allah kita Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup memberikan kepada kita penjaminan yang luar biasa. Seluruh kehidupan kita oleh Tuhan akan dipenuhkan, akan dicukupkan, akan ditata sedemikian rupa, akan diatur sedemikian rupa sehingga kita tetap merasa tenang, tetap merasa nyaman, tetap menikmati kehidupan kita di tengah-tengah segala keadaan yang terjadi. Ya, jika kita melihat keadaan, situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, segala sesuatu sedang bergejolak, ya, harga-harga pada naik, semua merangkak naik. Dan seakan-akan hidup ini semakin berat, seakan-akan hidup ini semakin susah. Ya, tetapi kita percaya janji Tuhan yang iya dan amin tersebut tetap akan ada pada kita sampai akhir kehidupan kita di dalam dunia ini. Sebab itulah yang Tuhan telah katakan dan Tuhan sudah janjikan. Bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kita segala hal yang kita butuhkan. Sebagaimana pada waktu Dia membuat atau menciptakan, berkarya menjadikan manusia. Tidak ditempatkan di awal-awal penciptaan. Tetapi Tuhan ciptakan manusia di penghujung hari penciptaan. Sebab semua sudah disiapkan Tuhan lebih dulu. Sudah ada sehingga pada waktu manusia diciptakan, manusia tinggal menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Dan sampai hari ini pun Tuhan bekerja dengan metode, dengan cara yang tidak pernah berubah janjinya. Yang Dia kerjakan penuh dengan inovasi dalam kehidupan kita. Perjanjiannya tetap ya dan amin. Dia akan sediakan bagi kita. Dia akan jamin kehidupan kita. Apapun yang terjadi. Selama kita tetap ada pada kualifikasi yang Tuhan berikan. Nah, mari kita baca pagi hari ini lebih dulu. Kitab Yesaya pasal yang ke-33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Yesaya 33, 15 sampai dengan 16. Hidupmu dijamin oleh Tuhan dan kita akan lihat di sana kualifikasi orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan dikatakan demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan terima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana pertumpahan darah, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Bapak ini kasih Tuhan, dalam bagian ini kita bisa lihat, kita bisa saksikan bagaimana Tuhan menjamin kehidupan manusia. Tuhan menjamin kehidupan umat-umat Tuhan.
Dalam judul perikop di Yesaya 33 ini, LAI kasih judul Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Hidup kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita akan pertolongan. Itu sebabnya ketika Tuhan jadikan Adam, Tuhan melihat tidak baik Adam itu sendiri. Maka dijadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kemudian manusia ini juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Karena tidak akan pernah bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Kita perlu orang lain untuk kerjakan bagian masing-masing. Kita nggak bisa one man band show sendirian. Ada orang lain yang bekerja, ada orang lain yang melakukan bagiannya yang Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Lepas dari itu semua, ada satu sumber yang menjadi pokok atau sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan, dialah Tuhan sendiri. Dialah yang memberikan kepada manusia penjaminan akan kehidupan manusia ini. Sekalipun setelah dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, ada hal-hal yang dalam tanda kutip saya boleh katakan menjadi berat dan bahkan sangat berat harus dihadapi oleh manusia. Kenapa? Sebab ketika manusia ada di Taman Eden, dia tinggal menikmati, dia tinggal memetik hasil, dia tinggal ambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi setelah dosa masuk, kita baca di Kejadian 3 itu, manusia harus alami kesengsaraan, harus berusaha sedemikian rupa, berjelih lelah sedemikian rupa. Dan bahkan apa yang sudah dia kerjakan tidak sepenuhnya menghasilkan secara sempurna. Tetapi Tuhan tetap pada perjanjiannya. Dia menjaga kehidupan manusia. Maka dia rancangkan yang namanya keselamatan untuk manusia. Dan keselamatan itu perlu kualifikasi. Persyaratan-persyaratan yang harus dikerjakan bukan untuk tapi setelah dia diselamatkan. Setelah diselamatkan ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh manusia. Agar hidupnya selama dalam dunia ini tetap mendapatkan perjanjian Tuhan. Bahkan sampai kepada perjanjian yang kekal. Dalam 2 ayat yang kita baca pagi hari ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyediakan dalam ayat 16 bagian terakhir dikatakan, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah ini roti dan air ini bicara tentang kebutuhan primer dari manusia, bukan? Hari-hari ini banyak orang yang sudah kesulitan dapat air. Harus beli. Ya. Kalau di desa mungkin suatu hal yang tidak lazim.
Karena biasanya di desa itu masih banyak air. Ya, kalau di kota beli air sudah hal yang biasa. Ya, ada orang yang jual pakai gerobak itu jual air bersih. Ya, karena air yang ada di daerah itu mungkin tidak layak konsumsi, hanya bisa dipakai untuk cuci, mungkin mandi pun harus cari air yang bersih dan sebagainya. Tapi kalau di desa seperti kita ini tidak lazim memang. Tapi kenyataannya sudah beberapa tempat mengalami kekeringan, mengalami krisis air. Ketika alami krisis air biasanya berdampak pada beberapa hal yang ada dalam kehidupan manusia. Secara langsung akan berdampak pada apa yang dibutuhkan manusia secara primer, yaitu makanan. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan makanan perlu air untuk hidup. Manusia sendiri perlu air untuk hidup. Tapi Tuhan katakan, roti disediakan, air minum terjamin, padahal ada di atas bukit batu. Di atas bukit batu. Biasanya di daerah yang berbatu, yang agak tinggi, agak gersang, biasanya sulit dapatkan air. Saya pernah satu kali bersepeda ke daerah mana itu ya, Jojokan naik dikit sebelum ngirim ada jalan ke utara, daerah gunung atau apa itu. Nah di situ ketika sudah sampai di tengah-tengah situ saya temukan ada tandon air yang besar. Nah, saya sempat tanya, ini untuk apa? Ya kadang-kadang dikirim air, dimasukkan tandon itu. Apa sulit air di sini? Ya kemarau sulit. Daerah itu sulit. Padahal di sebelahnya, tak jauh dari situ, ada ya kita kenal sumber air, mata air Kerawak dan sebagainya. Jadi sumber air yang mengaliri irigasi sampai singgahan sana. Di daerah yang berbukit, daerah Bukit Batu biasanya agak sulit cari air. Agak sulit untuk menemukan kebutuhan primer dari manusia. Tetapi janji Tuhan menyediakan, menjamin segala sesuatu yang jadi kebutuhan kita sebagai orang percaya. Kebutuhan primer kita dijamin oleh Tuhan. Namun seperti saya katakan tadi, ada kualifikasi yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Mereka-mereka yang dijamin oleh Tuhan adalah mereka yang pertama, berlaku adil dan mengatakan yang benar. Hidupnya penuh dengan integritas. Caranya kebenaran. Jujur dalam bahasa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran. Kalau saya mau penggal-penggal ayat itu, penggal dalam konteks ayat tersebut. Orang yang hidup dalam kebenaran, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang hidup dalam kebenaran, kebutuhannya dijamin oleh Tuhan. Nah, banyak orang yang menganggap, ada istilah begini ya, zaman ini zaman edan, nek ramelo edan ora keduman. Tetapi di dalam Tuhan kita punya janji. Sekalipun ini zaman edan,
kita jangan ikut edan. Sekalipun ini zaman edan, kita tetap mau hidup dalam kebenaran, sebab orang yang hidup dalam kebenaran dijamin oleh Tuhan. Tidak usah melok edan. Tetap dalam kebenaran. Jaga integritas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran itu, orang yang kerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Orang yang kerjakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah terima anugerah keselamatan dari Tuhan, dia akan jaga betul supaya hidupnya berjalan sesuai dengan anugerah, berjalan sesuai dengan kebenaran demi kebenaran yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan. Orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Apakah kita bisa hidup dalam kebenaran? Apakah kita bisa mempertahankan hidup kita di dalam kebenaran? Jawabannya adalah bisa. Kok ada orang yang tidak bisa? Bukan tidak bisa, tetapi tidak mau. Kenapa demikian? Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan diberikan roh-Nya yang kudus, dan roh itulah yang menuntun kita di dalam kebenaran. Roh itu tinggal dalam kehidupan kita, roh itu menuntun kita hidup dalam kebenaran, maka kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, dan ketika kita ada menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidup kita dijamin oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan hidup dengan integritas yang luar biasa. Jujur perkataannya. Jujur perbuatannya. Jujur pikirannya. Tidak kompromi dengan dosa. Ayat ini 15 katakan, dia berbicara dengan jujur. Dia menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangannya supaya jangan terima suap. Tutup telinga supaya jangan dengarkan rencana penumpahan darah. Tutup mata supaya jangan melihat kejahatan. Orang yang hidup dalam integritas, orang hidup dalam kebenaran, dia akan menolak segala praktek-praktek yang salah. Praktek-praktek yang tidak benar. Praktek-praktek yang melanggar firman Tuhan. Sebab ketika dia hendak melangkah ke sana, Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya akan mengingatkan hatinya, akan mengingatkan dirinya, langkahmu sudah mulai meleset. Meleset itu artinya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran itu dosa. Roh Kudus akan ingatkan hati nuraninya untuk bisa memilah mana ini yang benar,
mana yang tidak benar, mana yang menjadikan hidupnya tetap dalam kebenaran, atau membawa hidupnya mulai masuk kompromi dengan dosa. Ingat, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa tetaplah dosa. Nggak ada dosa kecil. Saya dosanya kecil. Atau dosa saya sedengan. Dosa saya besar. Bicara tentang dosa kecil, sedengan, dan besar. Yang saya katakan di awal tadi, dosa adalah dosa. Nggak ada bedanya. Tapi biasanya kalau dosa kecil itu lebih diremehkan. Wah, ini dosa kecil kok, diremehkan. Ada satu perumpamaan katakan demikian. Ada seorang anak yang disuruh mengambil batu kerikil dalam perjalanannya menuju ke satu tempat. Dia bawa ember, dia ambil batu kerikil itu, dia kumpulkan sampai di satu tempat, dikatakan kembalikan kerikil itu ke tempat semula. Bingung dia. Waduh, mau tak taruh mana ini ember penuh? Tadi ngambilnya di mana saja? Kerikil 1 di mana, kerikil 2 di mana, mungkin sampai 100-200 kerikil ini mau taruh di mana? Yang satu dapat perintah ambil batu agak besar, dia bawa batu besar. Setelah sampai di tempatnya dikatakan kembalikan batu, dia ingat, di sana. Kembalikan. Kalau gitu lakukan dosa besar saja ya? Tidak. Artinya apa? Seringkali hal-hal yang sepele, yang kita anggap tidak apa-apa, karena kebanyakan orang melakukan hal itu, seringkali menjebak kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Sehingga integritas kita sebagai orang percaya ternodai. Ingat ya, pepatah mengatakan, nila setitik merusak susu sebelanga. Apalagi nila 1 kilo. Makanya jangan makan ikan nila ya. Nila setitik merusak susu sebelanga. Dikit aja. Udah menghancurkan semuanya. Jadi berusahalah sedemikian rupa untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, sekalipun kelihatannya, apa yang dia lewati, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan terasa berat. Namun, Tuhan menjadi penjamin untuk kehidupan. Contoh yang diberikan Alkitab adalah kehidupan Yusuf. Orang yang mau hidup dalam kebenaran. Yusuf menjadi contoh yang tepat. Bagaimana dia menjaga integritasnya. Setelah dijual di rumah Potifar, dia dipercayakan begitu banyak kepercayaan di rumah itu. Sampai satu kali tante Potifar menggoda dia. Kan bisa saja terjadi hubungan gelap. Toh Om Potifar kerja, tidak di rumah. Dan yang mengajak adalah tante Potifar. Apalagi konteks zaman itu. Seorang tuan sangat berkuasa terhadap budaknya. Bisa saja Yusuf lakukan kejahatan dalam langkah kehidupan. Namun Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf justru lari tinggalkan tante Potifar. Setelah lari, justru dia dipenjara. Tidak enak hidupnya. Sudah jadi budak, dipenjara dengan fitnah, akan melakukan pelecehan kepada tante Potifar.
di penjara karena dia menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Dia dipercaya kelola itu penjara. Dan akhirnya kita tahu kisah itu. Tuhan angkat Yusuf dengan sebuah peristiwa yang luar biasa. Mengartikan mimpi dari raja. Maka Yusuf dijadikan kepala administrasi mengelola seluruh kerajaan. Khususnya bidang menata perekonomian, pergerakan pangan dan sebagainya. Hidupnya dijamin oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Pada waktu kita hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran, mungkin ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang kita rasa sendiri bahkan berat, susah, tidak mudah. Bertahanlah di sana, sebab janji Tuhan ini tidak berubah. Orang yang hidup dalam kebenaran dijamin oleh Tuhan. Orang yang bertahan hidup dalam kebenaran, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Kualifikasi yang kedua. Ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi dan bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Saya katakan tadi, LAI kasih judul perikop di Yesaya 33 ini, Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Sion atau mungkin Bukit Sion itu memang areanya berbatu. Raja tinggal di daerah tersebut. Ada benteng yang melindungi area tersebut. Jika demikian, ayat ini mau berbicara seperti apa? Tuhan menjamin orang-orang yang hidupnya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ada lagu lama katakan, aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti Bukit Sion yang takkan goyah. Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan, seluruh kehidupannya pasti akan dijamin oleh Tuhan. Sebab tidak ada lain dalam dunia ini yang menjadi tempat paling aman. Tidak ada. Masih ingat peristiwa meletusnya Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu. Jalur aliran awan panas Gunung Merapi tersebut, bukankah ada bunker yang dibuat untuk persembunyian? Tapi orang yang sudah masuk situ ya juga mati juga kan di bunker tersebut. Tetap tidak aman.
Tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Semua ada resiko-resiko. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Mau bilang apa? Dulu rumah tanpa pagar masih nyaman. Tapi sekarang rumah tanpa pagar bahaya. Ya. Maka banyak rumah kasih pagar tebal, tinggi, gitu. Pintunya besar-besar, gemboknya gede-gede dan sebagainya. Oke, itu rumah. Apalagi yang lebih privasi. Smartphone Bapak Ibu. Ya. Sadar atau tidak, Bapak Ibu diawasi. Ya, sadar atau tidak, Bapak Ibu sedang diawasi. Siapa yang mengawasi? Perusahaan yang ada yang memegang software dari smartphone Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa tampil menyatakan, kita mungkin tidak sadar setiap hari aktivitas kita, perilaku kita diawasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Contohnya apa? Bapak Ibu bersosial media. Ya, apapun itulah platformnya. Ketika Bapak Ibu selesai bersosial media, Bapak Ibu letakkan, tidak pakai lagi entah sejam 2 jam, atau mungkin 1 hari, kemudian esok pagi Bapak Ibu buka sosial media itu lagi. Maka Bapak Ibu akan melihat berbagai macam saran di sana. Yang disarankan untuk entah itu dibaca, entah itu diikuti, entah itu dilihat dan sebagainya. Dari mana saran itu muncul? Karena saran itu beda-beda. Kenapa? Karena Bapak Ibu dipelajari kebiasaannya. Oh, ini sukanya scroll masakan. Maka yang ditampilkan web-web masakan. Platform-platform yang menampilkan masakan. Oh, ini sukanya otomotif. Yang dikeluarkan ya berita-berita tentang otomotif. Ini sukanya belanja. Ya, smartphone-nya bunyi terus, Shopee, Tokped gitu ya. Bunyi terus. Dibaca. Saya dulu sempat berpikir begini, bagaimana ya Google Map itu tahu satu tempat itu macet, satu tempat itu lancar. Apakah satelitnya itu melihat terus begitu? Oh, tidak, saya akhirnya temukan, oh iya, orang yang bawa smartphone, lokasinya nyala, dibaca sama satelit, kok mendek banyak di situ, berarti macet itu. Makanya ada yang pernah ngerjain Google Map, dia punya berapa smartphone, dinyalakan lokasinya, dia tarik pakai mobil-mobilan. Berjalan di satu tempat pelan, dari situ merah jadinya. Jalan itu jadinya merah semua. Padahal gara-gara satu orang ini, dia kerjai Google Map. Nggak macet sebetulnya, cuma ada beberapa smartphone yang cukup banyak yang dia tarik di satu tempat dengan mobil-mobilan. Dianggap macet. Diawasi sedemikian rupa. Itu baru kecerdasan buatan manusia. Tapi kita punya pengawas yang tidak pernah melepaskan pandangannya buat kita. Tiap saat, tiap detik, tiap waktu dia selalu awasi kita. Yaitu Tuhan, Allah kita yang hidup. Yang memperhatikan dengan detil setiap kehidupan kita. Kebiasaan kita. Diawasi dengan detil apa yang menjadi kebutuhan kita.
pada waktu kita tetap dekat dengan Dia, terus menaruh percaya kepada Dia, terus menaruh pengharapan kita kepadanya, maka perjanjian itu Tuhan jamin kehidupan kita apapun yang terjadi dalam hidup. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya dan amin. Penyediaan yang Tuhan berikan kepada kita tepat, tidak pernah keliru. Itu sebabnya ketika kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan, kita tetap diam dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan sedia. Tuhan pasti akan kasih tepat sesuai dengan waktu yang tepat. Tidak akan terlambat, tidak akan mendahului, tapi pas. Nah, itu cara kerja Tuhan. Pas, tepat, pada waktu. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang sempurna. Tuhan menjadi tempat menaruh pengharapan yang tepat. Jaminan Tuhan pada kehidupan kita akan kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Dari pagi saat kita buka mata sampai kita istirahat, menutup mata kita di malam hari, tidak pernah putus itu perjanjian Tuhan. Sampai kita bangun lagi esok hari. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, maka Tuhan masih akan menjamin seluruh kehidupan kita. Tidak pernah berakhir apa yang Tuhan kerjakan buat. Tidak pernah berhenti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Namun jangan lupa kualifikasi tadi. Hidup dalam kebenaran dan hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran membawa kita terus hidup dekat dengan persoalan, permasalahan boleh datang silih berganti. Perkara-perkara dari yang ringan sampai yang berat bisa saja terjadi dalam kehidupan. Karena kita selagi menjadi manusia tidak akan pernah lepas dari setiap persoalan. Tetapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, perjanjian Tuhan buat yang hidup dalam kebenaran dan tetap percaya dekat dengan Dia, pasti akan digenapi. Tuhan jamin kehidupan kita. Tuhan jamin kebutuhan kita. Tuhan jamin segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini. Bahkan sampai pada kekekalan nanti, jaminannya tetap
ada buat kita. Beberapa ayat terakhir yang saya ingin baca bersama dengan Bapak Ibu untuk kita mengingat ayat yang cukup terkenal untuk meneguhkan kita kembali pagi hari ini. Tuhan menjamin seluruh kehidupan kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita dan menjamin seluruh kehidupan